Saya begitu yakin apa yang saya lihat dan cermati sekarang ini, kelakuan, kegiatan, dan move berbagai perusahaan Cina maupun institusi-institusi resmi Cina di Indonesia sesungguhnya sedang melakukan pembajakan atau hijacking atas Indonesia. Lihat saja, IKN akan diselesaikan Cina, kemudian hilirisasi nikel juga lari ke Cina, dan lain sebagainya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku sebangsa dan setanah air, mudah-mudahan lewat video singkat kali ini saya dapat mengingatkan paling tidak sebagian anak bangsa bahwa sesungguhnya Indonesia sedang dibajak oleh Cina. Jadi China is hijacking Indonesia. Artinya Cina sedang melakukan proses pembajakan Indonesia. Nah, jangan lupa di samping ada state capture corruption yang saya bahas beberapa hari yang lalu, ada juga state hijack corruption. Yang kedua ini lebih tegas lagi bahwa sebuah negara bila pimpinan nasionalnya kurang wawasan dan sudah mabuk kekuasaan, maka negara itu dapat dibajak oleh negara lain. Jadi mari kita bahas sebagai contoh pengalaman Afrika Selatan. Jadi saudaraku, kalau di Afrika Selatan ketika presidennya yang bernama Jacob Zuma itu berkuasa dari tahun 2000 sampai 2009, maka dia hanya berpikir tentang urusan perutnya sendiri dan perut para politisi gangster yang merubunginya. Maka kepentingan nasional Afrika Selatan dilupakan sama sekali. Saudaraku, ternyata Afrika Selatan yang kaya di bidang pertambangan dan punya reserve yang juga kaya di bidang-bidang iron ore, platinum, emas, mangan, copper atau tembaga, uranium, silver atau perak, dan segala macam hasil tambang yang sangat mahal, itu dari jauh, non jauh di sana, dipelototin oleh kelompok bisnis kaya dari India bernama Gupta Brothers. Nah, ketika Jacob Zuma jadi presiden, dia menjadi pembuka jalan bagi Gupta Brothers untuk membangun 4 gedung mewah mansions di Johannesburg. Dan dari 4 gedung mewah itulah mereka memasak strategi pencaplokan sumber daya alam Afrika Selatan setuntas-tuntasnya. Nah, bahwa Jacob Zuma menerima sogokan atau bribery dari Gupta Brothers itu saya kira sudah pasti. Akhirnya mulailah skandal korupsi yang dilakukan oleh Zuma dan teman-temannya. Nah, Gupta Brothers dipersilahkan bahkan untuk mengelola bisnis di berbagai bidang pertambangan, dan juga dipersilahkan ya untuk mencaplok beberapa media dan pengembangan teknologi yang lain-lainnya lagi. Nah, yang terjadi kemudian bisa kita bayangkan, saudaraku, korupsi Afrika Selatan merajalela, ekonomi negara yang pernah dipimpin oleh Nelson Mandela, presiden pertama Afrika Selatan dari tahun 1994 sampai 1999, kemudian jadi negara yang bobrok, kemiskinan dan pengangguran meluas, kesehatan dan pendidikan rakyat afsel semakin merosot kualitasnya, dan lain sebagainya. Saudaraku, begitu Jacob Zuma yang sampai sekarang masih di penjara digantikan oleh presiden yang baru, Cyril Ramaphosa, maka kepolisian Afrika Selatan itu membongkar habis pencaplokan kekayaan alam Afrika Selatan oleh
Gupta Brothers, yakni bandit-bandit ekonomi dari India, yang kemudian mereka ketika akan ditangkap lantas lari tunggang langgang, bahasa Jawanya tinggal gelanggang colong pelayu, ya. Ada yang lari ke Switzerland mungkin untuk mengamankan uang haramnya yang disimpan di Bank of Swiss, ada yang lari ke Uni Emirat Arab, dan ada yang lari ke Vanuatu. Nah, saudaraku, saya melihat ada persamaan kuat antara Indonesia dan Afrika Selatan. Saya begitu yakin apa yang saya lihat dan cermati sekarang ini, kelakuan, kegiatan, dan move-move berbagai perusahaan Cina maupun institusi-institusi resmi Cina di Indonesia sesungguhnya sedang melakukan pembajakan atau hijacking atas Indonesia. Lihat saja, IKN akan diselesaikan Cina, kemudian hilirisasi nikel juga lari ke Cina, dan lain sebagainya. Nah, saya khawatir Mr. Jokowi berperan kurang lebih seperti Mr. Jacob Zuma di Afrika Selatan itu. Nah, jadi bangsa Indonesia semuanya tanpa kecuali, apalagi TNI sebagai tulang punggung pertahanan bangsa, jangan biarkan Cina membajak Indonesia. Jadi akhirnya saya harus katakan ada sejumlah manusia Indonesia yang menganggap saya ini berlebihan, ya, terlalu pesimistik. Amin Rais melihat bahaya yang tidak ada, Amin Rais melihat fata morgana, itu tidak apa-apa, ya. Ini kita bebas melakukan komentar-komentar apapun, gitu, ya. Tetapi saya menyilahkan kepada teman-teman yang nggak percaya tentang bahaya ekspansionisme Cina itu, ya, imperialisme Cina, ya. Duduklah selama 2-3 hari, ya, buka laptop, kemudian ketik Chinese Politics of Expansionism, ya. Nanti ada puluhan video berkualitas, bukan abal-abal, yang mengekspos apa yang saya prihatinkan itu. Jadi kita di dalam Al-Quran, saudara-saudaraku, mengambil sikap summum bukmun omyung fahum la yarji'un. Ayat lain, summum bukmun omyung fahum la ya'qilun. Jangan membisu, jangan peka atau tuli, dan membutakan mata pada kenyataan yang sudah begitu terang benderang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.